Nenek, nenek, kamu baik-baik saja? Nenek, kamu baik-baik saja? Ada apa? Apa kamu punya kunci di sini? Sudah lebih baik, nenek? Aku sudah baik-baik saja sekarang. Ya, lebih baik aku ambil mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit. Tidak. Aku tidak jatuh dimanapun. Aku hanya terlalu bersemangat. Ini hanya masalah lama. Tidak. Kenapa kamu di sini sendirian? Aku datang mencari cucuku. Siapa nama cucumu? Biarkan aku membantumu mencarinya. Tidak, aku tahu di mana dia. Oh, tidak perlu. Nah, terima kasih banyak hari ini. Aku harus bicara dengan bosmu tentang ini. Aku akan memberimu hadiah yang baik. Tidak perlu, nenek. Aku juga akan pergi. Aku tidak butuh hadiah apapun. Oh, begitu. Baiklah, tolong tinggalkan nomor kontakmu, agar aku bisa berterima kasih nanti. Tidak apa-apa, nenek. Aku benar tidak membutuhkan. Tidak apa-apa, saya biasa saja. Aku tidak usah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati. Selamat tinggal, nenek. Kamu menyembunyikan cucu perempuanku di perusahaan. Apa maksudmu? Kenapa kamu memanggilnya cucu perempuan lagi? Aku sudah bilang tidak ada kemungkinan antara kita. Kalian semua, kalian sudah berhubungan dengannya. Pria keluarga tang kami. Belajar untuk one night stand. Nenek, di depanmu. Berani aku? Hah? Aku bilang cucuku tidak akan berbuat salah. Kalau tidak, aku tidak akan khawatir kamu tidak tertarik pada perempuan. Nenek. Kenapa kamu semakin keterlaluan? Karena kamu sudah punya pacar. Ya menikahlah. Ini perintah. Nek, kami belum sampai tahap menikah. Sekarang kita perlu mengubah gosip menjadi berita. Agar kamu bisa membersihkan reputasimu sebagai playboy. Dan itu satu-satunya cara untuk mengubah situasi saat ini. Satu-satunya cara. Aku tidak ingin hubunganku dinodai oleh bisnis. Pria, ingat. Rasa aman terbesar bagi seorang wanita adalah menikahinya. Ini bukan masalah bisnis. Ini disebut komitmen seumur hidup. Kamu sebaiknya kurang menonton drama romantis. Ini perintah. Menikahlah secepatnya. Aku pergi. Nek, biar aku antar. Jangan khawatir. Bawa cucu menantumu pulang malam ini. Aku ada sesuatu untuk kalian berdua. Nek, Ini juga perintah. baik. Bantu aku periksa misi Acu. Semakin detail, semakin baik. Ya, satu-satunya cara untuk mengubah situasi Wan Mao saat ini. Suruh sekretaris datang ke kantorku. Tang, Apa gayamu? apa kamu tidak ingin melihatku? Tanda tangani surat pengunduran diri ini. Ayo bertunangan. 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 Hancurkan jika tidak bisa mendapatkannya? Atau ini caramu untuk memaksaku meninggalkan Jiangsu? Skandal kita telah membuat Wan Mao dalam posisi canggung. Jadi aku membutuhkanmu. Umumkan ke publik bahwa kita akan menikah. Dibatasi 6 bulan. Aku akan memberimu 2 juta yuan tunai setelahnya. Apa uang membuatmu hebat? Aku punya pacar. Aku tidak setuju. Apa pacarmu dia? Uang ini. Kamu menyelidikiku. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Untuk bekerja sama dengan bahagia. Aku menolak. Kalau begitu, bayar sendiri uangnya. Ini hanya sebuah sandiwara. Aku masih mengakui visimu. Siapa tahu ada konspirasi lain yang kau rencanakan.
Aku tidak tertarik padamu. Baik, tapi aku punya satu syarat lagi. Katakan. Aku akan menganggap uang ini sebagai iuran. Aku tidak mau uang ini. Masa kontrak bersih dari 3 bulan. Kontrak berakhir. Dan syarat-syarat dicabut. Setuju. Kau menandatanganinya tanpa membacanya dengan teliti. Demi kau membantuku melunasi hutang. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi, bos, apa tugasmu hari ini? Pulang bersamaku setelah kerja. Pulang sendirian? Aku tidak setuju. Pihak B harus bekerja sama tanpa syarat dengan tuntutan pihak A. Aku keberatan. Keberatanku tidak valid. Kenapa harus pulang? Makan saja. Sudah kubilang aku tidak tertarik padamu. Selamat atas identitas barumu. Tidak. Aku pasti akan membuatmu puas, tunanganku. Akhirnya selesai juga mengatur bahan-bahan ini. Sebagai hadiah atas kerja keras kalian yang terus lembur belakangan ini. Malam ini aku yang traktir. Terima kasih. Ini kesempatan bagus. Malam ini kalian harus bersenang-senang. Jelaskan hubunganmu dengan bos kita, Tang. Tidak. Kami hanya. Mikey. Itu juga topik yang bagus. Lei Zheng. Kami semua penasaran dengan kisah cinta Tang. Aku ada urusan malam ini. Sebagai lulusan baru, apa yang bisa kau lakukan? Jangan bersikap spesial di pekerjaan pertamamu. Itu kan milikku malam ini. Ayo. Malam ini misia milikku. Yang lain pergi makan malam. Aku yang bayar. Kenapa kamu di sini? Ada makan malam keluarga hari ini yang mengharuskannya hadir. Manajer Liu. Bisa disetujui? Oh, ya. Tentu saja. Kalau begitu, semoga kamu dan Lucia menikmati makanannya. Ayo pergi. Tang, bukankah seharusnya kita merahasiakannya sebelum resmi? Bagaimana bisa kamu terang-terangan datang padaku? Ini namanya persiapan awal. Jadi pengumuman resminya akan lebih meyakinkan. Tang sangat perhatian. Ganti baju ini. Aku akan menemui nenekku nanti. Sangat norak. Tang punya selera yang bagus. Tapi ukuran ini agak kecil. Di seluruh industri fashion, tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Sila musik memang itu. Tapi mataku adalah pengukur. Bukan itu yang ingin kukatakan. Ini perasaanku. Pokoknya, yang ingin kukatakan adalah aku punya ingatan yang bagus. Womobo. Aku ganti baju. Nenek. Oh, Ya ampun. kamu. Hahaha. Nenek, kamu baik-baik saja? Faktor ini sangat luar biasa. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangka. Tang adalah cucumu. Oh, hahaha. Cucu yang baik. Panggil saja namaku di rumah. Kenapa kamu memanggilnya Tang Zhou? Aku terbiasa memanggilmu begitu di perusahaan. Lagi pula, belum diumumkan ke publik. Kita masih ingin tetap rendah hati. Aku ingat kamu bilang ingin berhenti sebelumnya. Apa Jingsing mengganggumu? Nenek akan mendukungmu. Tidak. Jingsing sangat baik padaku. Dia hanya menyuruhku naik tangga dan mengantar dokumen. Dan mengangkat air saat dia tidak senang. Dia menyuruhku menjauh. Saat dia senang, dia menyuruhku membuat sup. Dan memasak untuknya. Sebenarnya, ini semua hal yang seharusnya aku lakukan. Bagaimana bisa kamu membiarkannya melakukan pekerjaan berat seperti itu? Nenek, kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukan itu. Tang hanya memotivasiku. Sebenarnya, dia masih peduli padaku. Mulai sekarang, kamu akan melayani Cusia. Saat dia lelah bekerja setiap hari,
kamu bisa kembali dan memijat punggungnya. Dan merendam kakinya. Ribas seorang birangan tanya setiap hari. Jika kamu tidak merawatnya dengan baik, aku akan menanyaimu. Bukankah ada Sanema? Mengapa aku harus melayaninya sendiri? Kamu bisa menunjukkan kasih sayangmu dengan melakukannya sendiri. Nenek, apakah itu yang kamu katakan pada Tang? Tuan Tang tidak akan marah, kan? Bernie dia? Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Tang. Kamu bisa mengendalikannya. Nenek, aku adalah cucumu sendiri. Saat Chunxia resmi masuk, kamu dan aku, kita akan semakin dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Kamu tidak bisa menang. Nenek, jangan khawatir. Aku akan merawat dengan baik. Aku pasti akan merawat Chunxia dengan baik. Aku berjanji setelah kamu pergi ke luar negeri beberapa hari lagi. Aku akan menjaganya sehat dan terpenuhi. Pergi ke luar negeri. Setelah pernikahan anak ini selesai, aku bisa berkeliling dunia dengan tenang. Ingat, saat aku tidak ada, kamu harus merawat cucu menantuku dengan baik. Tentu saja. Jangan khawatir, Nek. Aku jamin, saat aku pulang, Nenek akan melihat menantu perempuan yang utuh. Wah, aku sangat tersentuh. Melihat betapa mesranya kalian berdua, aku sudah memutuskan. Mulai malam ini, Chunxia, kamu bisa pindah dan tinggal bersama. Tinggal bersama. Lihat, ini denah rumah kita. Saat kamu pindah, lemari pakaian, kamar bayi, dan ruangan apapun yang ingin kamu desain. Nek, kami belum bisa tinggal bersama. Ayo, bekerja di sana sama. Hubungan kantoran. Kami harus menjaga kerahasiaan. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Diva Mao, tidak ada aturan yang melarang hubungan kantoran. Itu bertentangan dengan kodrat manusia. Kakekku dan kakek Jingsing juga jatuh cinta di kantor. Apa namanya ini? Atasan tidak lurus. Bawahan akan miring. Nek. Bukan seperti itu. Kamu bilang kalau kami selalu bersama. Bukankah kesegarannya akan hilang lama? Tang Jingsing, aku rasa kamu kurang ajar. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu di depan Chunxia? Berbicara omong kosong tentang tidak ada kesegaran. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Menantu, kamu lihat kan? Pria harus dikelola dengan ketat. Kalau tidak, mereka akan punya pikiran buruk. Kakek Jingsing dikendalikan olehku seumur hidupnya. Sebelum meninggal, dia masih sangat merindukanku. Kamu masih merindukannya? Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa tidak mencari pasangan lain? Karena aku cantik dan mampu. Selain kakekmu, tidak ada yang layak untukku. Chunxia dan Jingsing sangat luar biasa. Dan kamu sangat cantik. Kenapa tidak cepat-cepat punya anak? Kamu tahu itu. Produk sampingan apa? Ini tentang punya anak. Haruskah aku mengatakannya secara langsung? Nenek, dia tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tubuh, wajah, pengetahuan, kekayaan, dan indeks kesehatan. Mana yang tidak mendekati nilai sempurna? Oh, ayolah. Berhenti pamer. Kelemahan terbesarmu. Kenapa tidak bicara tentang kepribadianmu? Nenek, aku adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa kamu menjelek-jelekan aku? Chunxia, aku tidak mendesakmu untuk punya anak. Atau terburu-buru ingin kamu punya anak. Aku hanya punya satu permintaan. Aku harap kepribadian cicitku tidak akan seperti dia. Nenek Tang. Ya, aku harus pergi sekarang. Aku akan meninggalkan rumah ini untuk kalian berdua. Nikmati waktu kalian di dunia kalian sendiri. Hahaha. Bukankah kamu pergi bulan depan? Aku berangkat lebih awal. Aku akan berkeliling dunia dengan teman-teman senjaku. Berkeliling dunia. Tidak. Kamu sangat manja pada ibumu. Bisakah kamu berhenti begitu lengket?
Kamu tahu aku seorang nenek, mengurus perdagangan luar negeri selama puluhan tahun. Aku akhirnya melihat bahwa kamu bisa mengurus bisnis. Bisakah kamu membiarkan aku menjadi bos sekali saja? Tapi kenapa kita begitu berjauhan? Oh, Mari kita rukun. Hihi. Ada kejutan di kamarku. Jangan mengecewakanku. Oh. Jaga mereka untukku. Jika ada sesuatu, laporkan padaku segera. Jangan khawatir, kurang dari setahun. Kamu akan menunggu untuk menggendong cucumu. Oak. Monitor ini memiliki pengenalan wajah. Setiap malam kalian berdua harus absen di sini untukku. Hehe. Absen berhasil. hum. Terima kasih karena tidak mengarahkan benda ini ke tempat tidurku. Apa aku mesum? Aku bilang, untuk apa ini kalau aku punya cucu? Ini namanya kecerdasan buatan. Pendekatan dua era. Masuk dan lihat kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Hei. Ayo pergi. Nah, Nenek, apa kamu memperlakukan setiap pacarmu seperti ini? Aku belum pernah membawa perempuan pulang. CEO tampan dan kaya. Ternyata masih perjaka. Aku tidak tahu drama idol bodoh apa yang ditonton nenek. Sampai bisa memikirkan hal yang norak seperti ini. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar dermawan. Bagaimana aku memakai ini? Jangan dibuang. Jangan dibuang. Ini bisa dijual di situs bekas dengan harga mahal. Siapa yang mau beli piyama bekas? Biarkan saja labelnya tetap ada. Jangan-jangan tang malu? Kita berdua sendirian di kamar yang sama. Bersikap baik. Aku masih percaya pada karakter Tang. Bagaimana kita tidur malam ini? Kamu bisa tidur di lantai. Di tempat tidurku. Tuan Tang sangat gentleman. Dia pasti bercanda denganku. Aku adalah klien, dan kamu adalah pihak B. Perhatikan etika profesionalmu. Kita jelas dalam situasi saling menguntungkan. Ya. Selain saling menguntungkan, aku masih bosmu. Bos, tolong. Wow. Wow. Tempat tidur Tang Jingsing lebih baik daripada karaktermu. Hah. Hah. Pak Tang, Anda sangat gentleman. Nenek mempercayakan tugas penting meneruskan keturunan. Anda tidak akan mengecewakannya, kan? Kenapa tidak mengadopsi dari panti asuhan? Adopsi bukan pilihan, ya? Keluarga Anda menghargai ikatan darah, bukan? Anda bisa melihat kelas Anda. Cari seorang yang tidak perlu Anda bujuk. Ayolah, mulai. Hanya masalah waktu. Kenapa harus repot mencari orang lain? Bukankah ada yang marga Cheng? Salah, Presiden. Aku tidak pintar. Anakku tidak bagus. Tolong lepaskan aku. Karena Anda begitu sadar diri, maka aku akan melepasmu untuk sementara. Jangan menggigitku. Aku juga tidak. Mungkin nenek menyiapkan ayunan listrik.
Oh, kamu sangat ceroboh. Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan berubah menjadi adegan skandal. Pertunangan. Ini Hishensi. Sebagai pilihan pertama kami. Jangan ganti idola. Putih dan kurus tidak cocok dengan citra perusahaan. Artis populer Jiang Zizi sedang pulang. Status dan citranya sangat cocok dengan citra kami. Dan timnya cukup menuntut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda selesaikan. Wan Mahuang membayarmu gaji tinggi untuk datang ke sini. Untuk mengajari aku bagaimana melakukan sesuatu. Tang Jingxiang, bantu aku ambil handuk. Lagi pula, Anda punya waktu seminggu untuk. Dan selesaikan untukku dengan cepat. Mengerti? Oh, Jangan pura-pura tidak mendengarku. Nenek memintamu untuk merawatku. Jiang Zizi tidak buruk. Direktur Fang, Anda yang menanganinya sendiri. Dan coba capai kerjasama. Oke, kami sedang berkomunikasi erat dengan timnya. Lalu, Tang Jingxiang, ini semua salahmu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Punggung dan pinggangku sakit sekali sampai hampir hancur. Cukup untuk hari ini. kami sudah melihat sisi pribadi Presiden Tang seperti ini. Apakah kami akan dibungkam? Sekretaris Xia. Sudah tua, sebagai istri CEO. Bisakah kau perhatikan citramu? Agar pas dengan gaun yang kau pesan. Aku harus tidur di lantai keras setiap hari. Aku harus makan rumput setiap hari dan pura-pura jadi wanita sopan. Hei. Sudah siapkah pesta pertunanganku? Jangan khawatir, Tang. Semuanya sudah dilaksanakan sesuai ide Nenek Tang. Oke. Tang Jingxing, CEO Wan Mao, akan bertunangan dengan pacar misteriusnya hari Sabtu ini. Misha Chu. berbeda setelah masuk perusahaan besar. Bahkan pakaian kerjanya adalah setelan. Ketika aku naik jabatan, aku akan dapat mobil. Tidak hanya pekerjaannya bagus, tapi juga punya pacar yang rela mengeluarkan uang untuknya. Kenapa kami tidak seberuntung itu? Kelinci kecil itu. Dia bahkan tidak mau kau sentuh. Kalau tidak cari uang, aku yang rugi. Omongan pria sampah. Kalimat ini nomor 1. Hei, teman lama. Ace. Pacar MU bertunangan dengan CEO asing. Dan kau masih berjudi di luar. Mei Chunxia bertunangan. Kau bahkan tidak tahu hal sebesar ini. Setiap hari sibuk apa saja. Aku hanya cari uang di luar. Sekarang ada kesempatan untuk dapat uang besar. Mau tidak? Apa yang ingin kau lakukan? Oke, aku ikuti katamu. Ah, selera nenek masih begitu norak. Rasa nenek masih begitu norak. Ini mengingatkanku pada kejutan di kamar malam itu. Aku cantik. Oke, Biasa saja. tidak ada. Terima kasih semuanya untuk hadir. Pada Upakara Pertenangan Tuan Tang, Jingxing Dan Nona Xia. Zai Au. Lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Oh, sekarang, silakan bertukar cincin pertunangan. Silakan. Kukira itu akan sebesar telur merpati. Tapi ternyata hanya MM. Iya, Rocky. Kamu pilih-pilih. Tentu saja, aku akan membeli yang sebesar telur merpati saat menikah. Aku tidak tahu gadis sial mana yang akan menikahimu. Tapi bukan kamu. Oke, mari lanjut ke bagian berikutnya. Mari kita persilakan pengantin pria untuk mencium pengantin wanita. Cium, cium, cium. Sayang. Cium, 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 cium. Wow. Jelernya.
Akhirnya, Tang memiliki potensi menjadi pemeran utama pria dalam drama idol. Kamu melakukannya dengan baik. Tapi kamu bukan pemeran utama wanita. Oke, aku nyatakan pesta dimulai. Maaf, Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Chunxia, sebenarnya, aku datang kepadamu hari ini. Aku ingin kamu mengembalikan ginseng padaku. dan mengembalikan ginseng padamu. Apa maksudmu? Tang Jingsing adalah pacarku. Aku ada urusan mendadak hari itu. Aku salah memberikan kartu kamar kami padamu. Xie Chu, aku sangat mencintainya. Bukankah kamu punya Zhao Jekai? Bisakah kamu mengembalikan ginseng padaku? Oak? Jadi, Hadiah yang kamu katakan akan kamu berikan kepada Jia Kai dan aku. Tapi Tang Jingsing ada di dalam kamar. Ini karena kamu salah mengambil kartu kamar. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana mungkin dia salah mengambil? Nona Lin Xiaotong, model Bu Tuan Mao. Jingzhen, Mari kita kesampingkan fakta bahwa kamu pura-pura jadi pacarku. Kamu jelaskan. Rekaman CCTV hotel malam itu. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana mungkin dia salah mengambil? Bukan begitu? Nona Lin Xiaotong, model Bu Tuan Mao. Jingzhen, Mari kita kesampingkan fakta bahwa kamu pura-pura jadi pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman CCTV hotel malam itu. Jia Kai. Chunxia, aku ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus pergi dulu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Aku berharap bisa memakai kalung yang dirancang oleh Emer Alex lain kali. bukan sebagai model test shoot, tapi sebagai model utama. Aku berharap begitu. Karya eksklusif yang dirancang oleh Hemer Alex untuk perdagangan luar negeri. Lalu aku ingin berterima kasih kepada Emer Tang dan Emer Alex atas promosinya. Perselang. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja. Hey, pertunjukan The One. Malam ini. Oke, aku punya paspor. Aku akan segera bergegas ke sana. Xia Chu, Xiaodong. Aku di sini untuk memberi hadiah ulang tahun. Kamu memberiku obat. Memesan kamar sebelumnya. Kamu mengatur semua ini. Tapi kamu mendorong sahabatmu ke ranjangku. Apa yang ada di pikiranmu? Xiaotong, ini semua salah paham, kan? Katakan sesuatu. Tidak ada salah paham. Kamu akan tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Xiaotong, aku yang merancang semua ini. Aku telah mengatur setiap bagian hari itu. Aku tiba-tiba menerima undangan untuk menyelamatkan pertunjukan custom The Bond. Kesempatan ini jatuh ke tangan model kecil seperti aku. Ini adalah pertolongan Tuhan. Jika aku bisa mendapatkan sumber daya ini di industri modeling, aku tidak akan menjadi orang yang tidak dikenal. Aku juga bisa lebih cocok untuk Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke ruangan itu. Aku juga bagian dari rencanamu.
Saat itu, dia sudah meminum pil-pil itu. Aku tidak ingin dia mencari orang untuk melampiaskan amarahnya. Kamu bersih dan punya pacar. Aku tahu kamu tidak akan memperebutkan apapun denganku setelahnya. Dan kamu bahkan tidak akan tahu itu aku. Itu sebabnya aku memintanya untuk menemanimu. Xiao Tong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu menipu dan memanfaatkanku? Sekretaris Xia, jangan memanfaatkanku. Semua yang kamu nikmati hari ini, seharusnya menjadi milikku. Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan. Nona Lin, tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Dan kamu tidak berhak menentukan kepemilikanku. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah bekerja di konter perdagangan luar negeri selama 3 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Apakah salah bagiku untuk mengejar orang yang kusukai? Lin Xiao Tong, persahabatan kita sudah berakhir. Jika kamu tidak ingin terlihat terlalu buruk, jangan membuat masalah. Han Jingjing, kamu lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Michusia, tapi bahkan tidak mau melihatku? Nona Lin, jika kamu tidak memiliki pikiran buruk itu, setidaknya kamu masih akan menjadi model andalan Wan Mao. Tapi sekarang aku memberitahumu bahwa kamu telah dipecat oleh Wan Mao. Untukmu, Mama, aku sudah lakukan begitu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kalau kamu terus-terusan gila, aku akan mengunggah semua video itu ke internet. Nanti kamu akan jadi terkenal. Aku akan melindungimu. Aku salah, dengarkan aku. Tolong maafkan aku, dengarkan penjelasanku. Nona Dai, Nona Lin. Tolong pergi. Aku akan pergi sendiri. Sekretaris Xia. Aku ingin minta maaf atas ucapanku sebelumnya padamu. Aku minta maaf padamu. Awalnya aku salah paham kalau kalian berdua adalah penipu. Tapi setelah melihat videonya, aku sadar kalau kamu juga korban. Aku juga minta maaf karena memanggilmu pria kasar. Melihat seorang wanita mendekatimu, dia akan melakukan apa saja. Aku mengerti kenapa kamu sangat marah hari itu. Ternyata menjadi pengusaha sukses muda tidak lebih mudah daripada menjadi bintang. Bagi orang luar, aku terlahir dengan sendok perak di mulut dan kekayaan alami. Tapi aku juga berjuang dari bawah. Hapus foto-foto itu. Dan beri label Playboy padaku. Itu hampir menghancurkan bisnis keluarga yang didirikan kakekku selama lebih dari 40 tahun. Jadi, aku harus mengambil waktumu beberapa bulan secara pribadi. Untuk menemaniku melewati masa ini. Melihat kamu begitu menyedihkan, biar aku beri kamu pelukan penghiburan. Apakah ini berbayar? Kita sekarang dalam satu perahu. Anggap saja ini keuntungan dari karyawan kecilku untukmu. Cucu yang baik. Kamu memanfaatkanku. Aku bicara untuk nenekku. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Tapi mungkin ini kejutan. Apa? Mantan pacarmu ada di sini. JKI. Jangan terburu-buru. Mari dengar apa yang mereka katakan. Hao Yekei, apa kamu lari dariku? Kamu tahu kamu sudah melewatkan kesempatan terbaik? Aku sudah mengubah strategiku. Pacar kamu bertunangan dengan pria lain. Bertunangan dengan pria lain, dan kamu masih tertawa. Aku ulangi. Michusia adalah mantan pacarku. Apa maksudmu? Tang Jingxing ingin memberiku uang pisah yang besar. Fuan Xiao. Tolong Kiliar. Apa yang terjadi? Sangat misterius. Yuan Xiao.
Aku bisa menebak tujuan kedatanganmu hari ini. Tapi demi menjaga muka kita, aku sudah menyiapkan rencana cadangan untukmu. Uang pisah yang cukup untuk memuaskanmu. Tapi pada dasarnya, kita tidak saling mengenal dengan baik. Dan tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan. Jadi, untuk kelancaran pesta pertunangan, aku akan menghubungimu setelah pesta. Tentu saja, jika Tuan Zhao tidak mendengarkan saranku, dan kamu sudah memikirkan bagaimana mengakhirinya, silakan. Tang Jingxing ITU Bake. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Kirimi aku salinan videonya. Bagaimana jika kamu putus? Hei! Kamu hanya seorang utusan. Uang pisah yang cukup untuk memuaskanku. Bos besar dari perusahaan grup barang mewah. Dia tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Neng kepengkin mi Chusha. Aku bisa menikmati belasan tahun tanpa bekerja keras. ITU Sepadon. Tidak, aku bilang, kamu cukup minta uang pada Tang Jingxing. Apa yang lain? Uangnya dapat. Kamu bisa bilang. Aku tidak akan ikut campur. Mereka bertunangan, bukan menikah. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Misia bisa mendapatkan Tang Jingxing hanya dengan sekali tidur. Jangan berusaha. Pria kaya suka wanita yang bersih dan polos. Tapi kamu, yang cantik dan memikat di luar. Jangan lagi banyak trik rampaki kapolama. Pria mana yang berani menikahimu, Xie Kai? Jaga mulutmu tetap bersih. Aku memperingatkanmu. Jangan bermimpi. Tang Jingxing sangat lisik. Dia bisa memberimu uang. Jika Tang Jingxing tidak membantuku menyelesaikannya, dia akan menjadi pihak ketiga. Mi Xia Chu adalah pacarku, Zhao Ji Kai. Kamu adalah pihak ketiga. Kamu pikir kamu pacarnya Michusia. Karena kamu mencintainya? Hanya karena kamu bisa menggunakan identitas ini untuk meminta uang dari Tang Jingxing. Orang Makame PA kamu ini? Aku sangat tahu. Jangan pedulikan moralku. Mi Xia Chu sangat mencintai sekarang. Jika dia tahu aku berhenti untuknya, dia mungkin akan menangis terharu. Kamu tidak tahu malu. Aku sangat kasihan pada Tang Jingxing. Si bodoh. Dia akan menikahi seorang wanita yang hatinya sudah ada orang lain. Pria tampan, kaya, dan tidak berotak seperti itu. Jika aku seorang wanita, aku juga ingin menikah dengannya. Tang Jingxing akan mengeluarkan uang untuk membeli tandukmu. Sebagai pria, kamu hanya menerimanya dengan tenang. Wanita yang membosankan seperti itu. Aku sudah bosan dengannya. Leganya Tang Jingxing bisa mengambil alih. Jika aku punya uang, aku bisa mendapatkan wanita mana saja. Zhao Jiekai. Melsia, Apa kamu gila? Zhao Jiekai. Pernahkah kamu mencintaiku? Kamu berhutang banyak pada rentenir, dan keluargaku diancam. Aku bekerja banyak setiap hari, tapi masih tidak cukup. Hanya karena aku menyukaimu. Kamu pikir aku tidak peduli? Hubunganmu dengan keluargamu tidak baik. Rentenir mengambil rumah. Bukankah ini kompensasi keluargamu untukmu? Aku tidak bisnis. Apakah aku menginginkannya? Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Apakah ada tempat untukku di masa depanmu? Lin Xiaochu. Kamu punya masa depan cerah sekarang. Aku yang mewujudkannya untukmu. Menurutmu kalau aku membuat masalah tadi, apa Tang Yisun masih mau kamu? Ini masa depan yang kuberikan untukmu. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu. Terima kasih sudah memperlihatkan sampah-sampah ini padaku. Pergi ke mobil dan istirahatlah. Aku yang akan menangani ini. Jangan khawatir. Aku tahu harus berbuat apa. Seperti yang kamu lihat, aku sudah menjaga jarak dengan sekretarisia. Hal-hal yang kamu janjikan padaku, bisa kamu berikan sekarang?
Apa maksudmu? Kamu tidak mengenalinya? Satu adalah surat hutang atas nama Mixisia. Untuk menjadi penjaminmu. Dan sidik jari di atasnya adalah milikmu, kan? Yang satunya lagi adalah hutang judi yang kamu buat 3 hari lalu. Totalnya 1,4 juta. Kalau tidak ada halangan, aslinya akan dikirim ke perusahaanmu. Kamu berhutang padaku. Kamu bercanda. Kamu sendiri yang bodoh. Sampai memberiku kesempatan untuk mempermainkanmu. Baiklah. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa bermain denganmu. Tidakkah kamu takut aku akan mengganggu keluargamu itu? Mengancamku. Kalau begitu aku harus mengirimmu ke mesin jahit. An ex Anda. Aku berjanji. Masalah ini akan selesai. Aku berjanji tidak akan mengganggumu atau keluargamu. Aku mohon. Kamu. Kenapa kamu kembali? Takut aku memukulnya? Aku malah takut kamu tidak memukulnya. Ada kesempatan untuk makan enak. Aku tidak tahu apakah kamu mau mengambilnya. Siapa yang bayar? Bosmu. Aku akan minum lama. Kamu bisa mengendalikan diri setelah minum? Hei, bukan cuma aku yang mabuk dan melakukan hal bodoh waktu itu. Kamu juga terlibat, oke? Ayo pergi. Ayolah. Ginjalku, usus babi aku, kaki aku, kue durianku. Aku hidup lagi. Ini makanan besar yang kamu sebutkan? Kamu tahu gak seberapa aku ingin makan ini demi diet? Aku gak nyangka kamu suka kue durian. Jeroan dan daging tikus. Gak ada daging tikus. Nah, yang di tanganmu ini. Kamu gak baca berita? Aku bercanda. Kalau gitu kamu makan. Tang Jin Siu. Kamu minum obat yang salah? Kamu makan sate sisa aku. Kayaknya kamu belum sentuh yang ini. Kenapa? Kamu punya penyakit menular. Siu galak legendaris. Bukannya kamu harus benci makanan pinggir jalan? Kamu harus kurangi nonton drama idol gak jelas. Jangan-jangan kamu gak punya semua ini? Kamu juga bisa makan sedikit. Tang Jing Siang, terima kasih. Kamu berterima kasih untuk makan 300 yuan. Kamu terlalu mudah puas. Hei, sama-sama. Gimana bisa CEO hewan makan sate? Dia kiku. Hei, ini dia. Kamu agak terlalu berani. Hari ini, sebagai CEO besar, Untuk menghiburku, makan makanan yang kamu gak suka. Tentu saja aku sangat tersentuh. jangan sok-sokan. Aku gak sombong. Aku udah cantik. Kalau kita main drama idol lagi, dengan dialog gak jelas kita, orang pasti protes. Sebagai penonton setia drama idol cantik, aku cuma suka nonton pasangan kecil bertengkar. Itu namanya cinta dan apa adanya. Oke. Bersulang untuk penonton wanita cantik senior.
Bersulang untuk penonton non-target drama Idol Senior. Zhao Jie Kai, bajingan. Lin Xia Odong, kamu pembohong. Mereka berdua menipuku bersama. Karena kamu mudah tertipu. Aku akan mengikat mereka bersama. Zhao Jie Kai, aku buta menyukaimu. Aku tergila-gila memberikanku padamu. Syukurlah, bukan kamu malam itu. Kalau tidak, itu akan terlalu menjijikkan. Sekretaris, tolong. Bajingan. Kamu. Wanita ini menakutkan. Sialan cinta. Aku ingin menjadi wanita kuat. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Berapa umur yang bisa kubeli perdagangan luar negeri dengan uang sebanyak ini? Sekretaris nih, kamu sangat manis. Sekretaris, tolong. Sekretaris, tolong. Sekretaris, tolong. Sekretaris, tolong. Lepaskan, sekretaris. Ah, Bos. Usus babimu belum matang sepenuhnya. Ni Chunxia, apakah kamu anjing? Hei, Ni Chunxia. Ni Chunxia. Apakah kamu anjing? Check-in Gagel. Check-in Gagel. Check-in Gagel. Check-in berhasil. Ni Chunxia, karakter santaimu tak tergoyahkan. Xia Osin. Gajah-gajah. Kenapa hidungmu begitu panjang? Gajah-gajah. Xia Osin, Xia Osin. Xia Osian, kamu sangat imut.
Tang Jingsing, apa yang kamu lakukan begitu misterius pagi ini? Kepalaku sakit. Apakah kamu membeli alkohol palsu tadi malam? 1 teguk anggur palsu itu bernilai gajimu seminggu. Kamu tidak punya selera. Aku menambahkan klausa ke kontrak di atas meja. Baca sendiri. Hei. Selama masa kontrak, Michu Xia dari pihak B. Kecuali ketika pihak A hadir. Kamu tidak boleh minum tanpa izin. Kenapa kamu mabuk tadi malam? Mungkinkah itu kamu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kita bertengkar? Saya berjanji akan mematuhi larangan minum alkohol dari Tuan Tang Jingsing. Tang Jingsing. Kamu menyebutnya dengan lancar. Miss Yachu. Apakah kamu minum terlalu banyak tadi malam? SST. Mulai hari ini, aku bukan lagi orang yang rendah hati yang bisa kamu perlakukan semamu. Michu Xia. Tolong panggil aku Niu Hulu Chu Xia. Kita adalah kawan seperjuangan di front yang sama. Dan partner untuk mencapai puncak kehidupan bersama. Bicara bahasa manusia. Mulai sekarang, aku akan fokus pada karyaku. Dan menjadi wanita kuat yang tidak bisa mereka ganggu. Aku tidak membiarkan putus cinta menjatuhkanku. Tidak buruk. Tuan Tang, terima kasih. Kamu banyak membantuku kemarin. Sebenarnya, kamu hanya jahat. Tapi sebenarnya kamu sangat baik hati. Itu pujian. Itu pujian. Narsis. Kita adalah kawan seperjuangan di medan yang sama sekarang. Kita tidak perlu terlalu sopan. Tapi itu kerja, aku pasti akan memisahkan usaha pribadi dan pekerjaan. Tuan adalah yang tertinggi. Tolong tenang, Tang. Terserah kamu. Ini hari Senin. Jika kamu tidak segera mandi, atau kamu akan naik kereta bawah tanah sendiri. Bos, apakah kamu akan mengantarku ke perusahaan? Jangan banyak bicara. Hidup bos. Aku lucu. Hello, Nyonya Boss. Panggil saja aku Chu Xia. Aku tidak terbiasa dengan gelar ini. Hidup bos. Kenapa kamu datang begitu awal? Bukankah kamu baru saja menyelesaikan pesta pertunangan kemarin? Kenapa tidak istirahat lebih banyak? Ya, karena kamu adalah istri bos. Apakah kamu masih perlu begitu ketat dengan aturan? Karena aku bekerja di perusahaan. Aku harus mematuhi aturan. Haha. Oke. Kamu hanya bicara tanpa bekerja. Supervisor. Nyonya Bos. Aku tidak punya pengaturan kerja hari ini. Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu untukmu? Oke. Bagaimana kalau kamu bisa mengatur barang baru di toko kita? Oke. Cukup sederhana. Oke. Belakangan ini, perusahaan sedang memilih juru bicara dan departemen pemasaran kekurangan tenaga. Jadi kita butuh bantuan semua orang untuk mengatur materi. Siapa yang punya waktu? Siapa yang punya waktu untuk melihat? Aku sedang menyiapkan draft desain produk baru untuk kuartal depan. Aku benar-benar tidak punya waktu. Aku juga sangat sibuk di sini.
Dan aku harus lembur setiap hari. Aku benar-benar tidak punya energi ekstra. Maaf, aku tidak tersedia belakangan ini. Aku juga sangat sibuk. Aku punya waktu. Kenapa tidak aku coba? Nyonya, ini tidak tepat. Aku bisa. Hah? Kalau begitu terima kasih atas kerja kerasnya. Ini daftar detailnya. Ikuti saja petunjuknya. Aku akan memastikan menyelesaikan tugas. Jika ada masalah, kamu selalu bisa menemui aku. Meskipun aku mungkin sibuk, tapi aku pasti akan mencari waktu untuk membantumu. Baiklah. Jika dia tidak tersedia, kamu bisa datang ke aku. Terima kasih. Bekerja begitu keras di sini untuk mencari uang? Sekretaris ya, ayo. Bekerja keras untuk membuktikan bahwa kamu bukan hanya pajangan. Pajangan. Artinya mereka pikir aku cantik. Halo, panggil saja aku istri bos. Halo semuanya, aku istri CEO kalian. Panggil saja aku Mi. Hah, kamu punya selera yang bagus. Bekerja keras dan buktikan dirimu. Aku akan lembur malam ini. Aku adalah salah satu nenek. Tidak apa-apa. Aku akan lembur malam ini. Aku adalah salah satu nenek. Tidak apa-apa. Mizusia. 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 Lembur sampai aku tidak pulang. Selesai. Ya. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus di sini. Mari Yugo Rencana Lane Kali. Oak, bagaimana pengorganisasian datanya? Siacu. Sudah selesai, Pak. Aku akan sekarang. Oak. Ingat link ke ITU. Dan tangani dengan hati-hati. Oak. Aku akan mencarinya. Tunggu sebentar.
Aku jelas meletakkannya di desktop. Tolong cari dengan hati-hati. Chuxia, apakah kamu benar-benar sudah mengaturnya? Jangan tunda pekerjaan direktur. Aku benar-benar meletakkannya di desktop. Bagaimana bisa hilang dalam sekejap? Aku benar-benar minta maaf, Direktur. Chuxia kan karyawan baru. Bagaimana kalau aku akan cari orang lain untuk mengaturnya untuk kamu. Sudah terlambat untuk melakukannya sekarang. Aku akan melakukannya sendiri. Aku benar-benar sudah mengaturnya. Aku percaya kamu. Jangan sedih. Tapi kamu mungkin tidak melakukannya dengan baik, kan? Di Tenga. Ha. Chunxia. Kenapa kamu berdiri di sana? Panggil dokter. Hei, kamu benar-benar suka berlebihan. Tang selalu sakit begitu datang. Alur ceritanya benar-benar kacau. Apa sekretaris punya mata di belakang kepala? Dia sangat pandai bicara cinta. Itu situasinya. Komputer ada di sini. Aku sudah memeriksa. Benar-benar tidak ada bahan-bahan ini. Bagaimana cara bermain di dunia kerja? Aku tidak pernah ikut campur. Tapi sebagai kepala departemen, kamu harus punya batasan di hati. Aku akan mengelola bawahan. Jangan hanya fokus pada orang di bawah. Balok atas lurus, balok bawah tidak akan melenceng. Ya, aku tahu, Presiden Tang. Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Bagaimana kondisinya? Tang. Nona Mi kurang tidur. Dan dia memiliki gula darah rendah. Aku sudah memberinya obat. Terima kasih. Oak. Kenapa aku tidur di sini? Begadang dan tidur saat bertugas. Kamu benar-benar luar biasa, Miss Yachu. Aku bekerja terlalu larut tadi malam. Aku takut terlambat, jadi tidur di kantor. Apa kamu pikir Wan Mao tidak bisa beroperasi tanpamu? Atau kamu ingin menjadi workaholic? Aku belum terlalu familiar. Ngomong-ngomong, dokumenku. Komputerku. Cek sendiri. Wah, dataku. Hapus. Data sudah dipulihkan. Ingat untuk mengunci layar saat meninggalkan meja. Tuan Tang, aku tidak menyadari kamu punya potensi jadi ahli IT. Aku bahkan tidak menyadarinya dengan rambut tebalmu. Semakin mampu seseorang, semakin rendah hati mereka. Jadi kamu perlu menahan kekagumanmu padaku. Haha, Tang yang terbaik. Apa itu YDS? Selalu jomblo. Kamu berdoa agar tidak terwujud. Mulai besok, kamu akan dipindahkan ke kantor CEO sebagai asisten pribadiku. Gaji tahunanmu akan digandakan. Gaji 16 bulan di akhir tahun. Aku sudah mengaturnya. Apa aku sedang bermimpi? Tuan Tang, kenapa kamu begitu baik padaku? Berhenti menjadi narsis. Aku takut kamu akan terbongkar. Aku akan sanggup agar bisa mengawasimu. Kalau begitu aku akan menjadi asisten pribadi CEO MU. Bagaimana dengan kakak Zoe? Dia sudah dipecat. Kenapa? Di bawah pengawasanku pribadi. Untuk menemukan siapa yang mengutak-atik informasimu. Hanya butuh 5 menit. Tapi kenapa kakak Zoe menghapus informasiku? Di dunia kerja, kamu harus lebih waspada. Jangan mudah percaya pada orang lain. Berkat informasi dari sekretaris, kami melakukan penilaian menyeluruh terhadap Jiang Sisi. Hasil pemantauan. Dan merekomendasikan kerjasama. Oke. Kamu pergi dan beritahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak. Rapat selesai. Hei, di mana bukuku? Tuan Hang. Aku ada pekerjaan yang ingin dilaporkan padamu. Apakah kamu ada waktu sekarang? Kamu ada.
Aku Kian, magang di Departemen Pemasaran. Setelah mendatangi Jiang Sisi, Bisakah kamu membawaku ke lebih banyak acara? Aku ingin belajar lebih banyak dari Presiden Tang. Bisakah, Tuan Tang? Wang. Tuan Wang. Kamu ada. aku Kian, magang di Departemen Pemasaran. Setelah mendatangi Jiang Sisi, Bisakah kamu membawaku ke acara-acara mendatang? Aku ingin belajar lebih banyak dari Presiden Tang. Bisakah, Presiden Tang? Boleh aku? Teng Zong. Bisakah kamu? Rapatnya belum selesai. Bukankah bos bilang dia akan mengajakku makan kelinci nanti? Kelinci. Ada apa dengan Departemen Pemasaran? Seorang magang perlu mengambil waktu CEO dan melapor langsung padaku. Fei Fei itu Kian. Tidak penting tentang konten pekerjaanmu. Kamu bisa berdiskusi langsung dengan atasan langsungmu. Sayang, UM. Sudah memutuskan mau makan di mana? Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Kamu pandai berakting. Hei, Aku mengambil uang dan memblokir bunga Persik. Itu tugasku sebagai asisten presiden. yah. Kamu bisa mempertahankan nada suaramu hari ini. Tidak, di luar lingkup bisnis. Itu harga lain. Aku akan bayar lebih, dan kamu akan meningkatkan layananmu. Aku tidak akan menjual jiwaku yang bebas untuk uang. Bagaimana kalau 2 kali lipat? Hei, senior. Senior, aku tidak terlalu paham ini di rapat. Aku tidak terlalu paham. Apa artinya itu? Oh, ini untuk memilih beberapa topik yang sedang tren. Jadi hot search itu semua buatan kita. Ya, bagaimana menurutmu? Kami biasanya mencari beberapa topik panas, lalu menggantungnya. Jadi apa? Tidak bisa. Bisakah aku membantumu? Tentu, kami datang dan bertanya pada saja. Sudah selesaikan tugas yang diberikan ke departemenmu? Kamu masih ada waktu untuk mengajari orang lain di sini. Kalau begitu aku akan bekerja dulu, Presiden Tang. Aku tadi ada di rapat. Apa ada yang tidak bisa kubantu? Aku tidak seperti rekan tadi. Sampai harus mengganggu Presiden Tang untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu sedang memarahiku. Cemburu. Kita harus menjaga jarak di tempat kerja. Banyak, kita harus bersama menghindari. Sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Kepribadian Lemon cemburu ini. Aku akan memainkan peran ini di beberapa kesempatan khusus. Kamu tidak cocok. Siapa yang cemburu? Hei, Mi, Susia. Apakah kamu sudah mulai mempersiapkan akhir kontrak? Untuk mempersiapkan akhir kontrak? Ayo, yang mana yang kamu minati? Biar aku cek untukmu. Hei, pria berkemeja putih sepertinya dari pemasaran. Dia terlihat baik. Apakah pria berbaju hitam itu karyawan baru? Dia harus. Jika kamu melanggar kontrak. Klausa menjaga jarak dari lawan jenis. Bantang, aku salah. Aku berjanji hanya melihatmu di mataku. Dan mengikuti setiap perintahmu. Simpan kalimat ini dalam pikiranmu. Kamu ada jadwal lain nanti. Siapa yang ingin kamu temui? CEO Grup MU Huaijin. Oh, Tuan Tang, kali ini aku datang. Untuk mengundang Wan Mao bergabung dengan platform e-commerce Mushi. Maaf, Di dunia ini, bagaimana bisa ada 2 orang yang begitu mirip? kamu memang pemimpin di bidang e-commerce. Tuan MU memang sudah mempersiapkan dengan baik. Tuan Tang,
kamu terlalu memuji. Nona Mi, pasti sering berbelanja online kan? Aku ingin tahu pendapatmu tentang idenya. Aku tidak terlalu paham tentang ini. Kelompok pekerja kantoran muda juga merupakan target pengguna masa depan Wan Mao. Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Untuk pengguna seperti aku yang sedikit sensitif dalam konsumsi, memang memiliki keinginan untuk barang-barang mewah. Tapi mereka takut pergi ke toko fisik, dan merasa malu hanya melihat-lihat tanpa membeli. Saat kami melakukan survei kuesioner, kami menemukan bahwa banyak konsumen memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online bisa sangat mengatasi masalah ini. Mungkin juga bisa meningkatkan penjualan. Ya, keberadaan toko online bisa mengatasi masalah area yang tidak terjangkau oleh toko fisik. Masalah pembelian langsung untuk konsumen juga bisa memperluas kelompok konsumen secara maksimal. Benar sekali. Ketulusan dan profesionalisme Tuan MU benar-benar mengesankan saya. Saya akan serius mempertimbangkan saran untuk bergabung dengan MU. Terima kasih atas undangannya. Saya akan menunggu kabar baiknya. Saya berharap bisa mengundang kalian berdua ke MU lain kali. Nona Mi, kamu harus datang. Tuan MU, saya akan mengantarmu. Saya tidak menyangka Nona Mi bekerja di bidang perdagangan luar negeri. Saya pikir, Saya akan menjadi istri yang lembut dan berbudi di rumah. Kebanyakan istri CEO yang saya kenal seperti ini. Saya tidak berpikir menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya itu buruk. Tapi bekerja membuat saya merasa lebih aman. Nona Mi benar-benar berbeda. Saya memang tidak bisa diam. Nona Mi, apakah kamu pernah ke Yunjing sebelumnya? Tidak, belum pernah. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak ada. Saya merasa seperti sudah mengenalmu sejak lama. Mungkin karena saya mirip dengan semua orang. Kalau saya akan fungsi, saya akan pergi ke desa. Terima kasih sudah bekerja keras. Oke. Are you OU? Miu Huijin, Apa yang masih kamu hayalkan? APA. Ada apa? Penurunan harga sumber daya dan penandatanganan Jiang Sisi. Malam kerja hari ini adalah sebagai berikut. Jesse pergi ke MU untuk membahas detail operasi online. Malam ini akan ada wawancara dengan Jiang Sisi. Tang akan hadir mewakili perdagangan luar negeri. Setelah itu, kami akan mengatur saran resmi untuk mengumumkan penandatanganan dengan Jiang Sisi. Oke. Sudah melihat gaji untung? Coba lihat. Yang ini akan membuat kuliku terlihat lebih cerah. Akan terlihat bagus di kamera. Ada sesuatu di wajahku. Ya. Tidak. Aku hanya berpikir kamu cukup cocok menjadi asistenku. Kamu terlihat baik saat bekerja. Jadi ekspresimu bukan untuk mencari kesalahan. Kamu menunjukkan kekagumanmu padaku. Narsisme bukanlah cedera terkait pekerjaan. Aku akan membayarnya sendiri. Tang memujiku, jadi aku bangga. Tentu saja aku bangga. Aku pergi. Aku akan berpakaian sendiri. Kue teh mustard ini. Nona Huarwoyu sangat menyukainya saat masih hidup. Ya. Tapi aku penasaran siapa yang akan menyukainya. Tuan MU. Nona Ryu. Nona Tang, Nona Mi, silakan duduk. Kami telah membuat beberapa rencana penjualan yang detail. Sekarang dengan tambahan Jiang Sisi sebagai orang penting, saya yakin penjualan kami akan lebih besar. Nona Mi, sepertinya kamu cukup tertarik dengan Jiang Sisi. Ya, aku cukup menyukainya. Perusahaan kami akan bekerja sama dengan Jiang Sisi, tapi diambil oleh Presiden Tang lebih dulu. Jadi kita bisa dianggap sebagai mitra kerjasama. Ini menunjukkan kita memiliki jodoh yang baik. Kita benar-benar mengandalkan jodoh untuk kerjasama. Jadi kali ini kita bisa bekerja sama dengan Tuan MU. Kami juga berpikir.
Jadi kita bisa mulai memilih produk. Ya, aku baru saja mengetahui. Nona Mi dan aku memiliki banyak kesamaan. Jika Tuan Tang bersedia melepaskannya, Aku benar-benar ingin merekrut Nona Mi. Tunanganku. Dia hanya bisa berada di sampingku. Itu saja untuk hari ini. Bagaimana dengan kue teh mustard Nona Mi tadi? Ini pertama kalinya aku mencicipi rasa ini. Rasa mustardnya tidak terlalu menyengat, tapi masih sangat renyah. Sepertinya semua rasanya menyatu dengan baik. Sepertinya kamu bisa merasakan perhatian sang koki. Kamu tidak suka kue durian? Semakin bau, semakin enak. Aku tebak Nona Mi pasti suka ini. ini khusus untukmu. Sebelah mata. Terima kasih, Tuan MU. Bagaimana bisa aku menerima makanan dan hadiah? Kamu bisa datang ke Wan Mao lain kali. Aku kenal banyak kue pastry yang enak. Dan juga bisa memanggang barbeque. Tidak ada yang membicarakan kerja sambil makan barbeque. Tang memang berbeda. Aku terpengaruh olehnya. Kalau begitu kami pergi dulu. Tuan Tang, jaga diri. Sampai jumpa lain kali. Apa yang kamu lakukan? Aku paling benci wasabi. Bukankah tadi kamu bilang suka? Kamu tidak bisa bilang tidak suka di depan orang lain. Aku ambil air. Hei, Munafik. Oke, bagus. cantik sekali. Aku iri. Setiap orang punya kecantikannya sendiri. Apa yang perlu diiri? Andrea, kapan menurutmu aku paling cantik? Saat aku tidak membantah. Hei, kamu harus membalasnya. Biarkan aku mewawancaraimu saat aku paling tampan. Saat kamu memberiku bonus. Dangkal. Terima kasih, Tang. Semoga kamu segera menjadi orang terkaya. 1 sen. Kamu kaya. Ambil kembali doaku. Orang terkaya di jalanan lebih dermawan darimu. Maaf. Sejak kecil, aku bukan hanya yang terkaya di jalanan. Tang, Nona Jiang dan wartawan sudah siap. Ayo ke sana. Oke. Tolong siapkan nanti. Hah. Tunggu, siapkan secangkir tanpa susu untuk Tuan Tang. Oak, Nona Jiang, bagaimana kamu tahu? Aku pikir sekarang sudah larut. Tuan Tang minum tanpa susu. untuk menyegarkannya. Jangan menulis sembarangan. Tentu. Kami tidak akan menulis omong kosong. Ambil ponselmu. Ah, Ponsel. ah. Taruh di sini. Bagaimana dia tahu kebiasaan kecilku? Terima kasih. Itu saja untuk wawancaranya. Mendekatlah, mari kita ambil beberapa foto. Mendekatlah. Oak. Senyum.
Aha, Kalian bisa lanjutkan. Oak, Bisakah saya berfoto dengan Anda? Tentu, Terima kasih. Assistant me, bisakah kamu berfoto dengan Presiden Tang? Setelah dukungan resmi, saya akan posting di Weibo saya. Saya akan tambahkan foto grup kita. Seperti memberikan topik tren gratis. Nona Yi, foto promosi sudah dirapikan. Ayo kita pilih, dulu foto yang terdeteksi. Kamu datang tepat waktu. Ambil foto untuk kami. Oak, Bawa tunangan saya. Agar efek promosinya lebih baik. Oak, Nona Li, kita bisa pergi memilih foto. Oke. Nona Jiang. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? apa Tang selalu merayu saya? Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Itu yang membuatmu merasa familiar denganku. Nona Jiang benar-benar bercanda. Tapi bahkan jika kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, kita tidak bisa memiliki takdir di kehidupan ini. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Kalau begitu jangan bilang. Li Xiachu. Cepat, aku kelaparan. Lagi, akan segera siap. Ganti gelas tanpa susu untuk Presiden Tang. Taruh di sini. Mungkin kita memiliki takdir di kehidupan sebelumnya. Membuatmu merasa familiar denganku. Apa yang kamu cemberutkan? Jiang Sisi membuatku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku yakin belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Tang Jingsing. Apa kamu tertarik padanya karena dia cantik? Apa ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik? Kita sepertinya pernah bertemu sebelumnya. Ini jelas sekali kalimat merayu. Aku pikir. Aku tidak suka menaruh barang pribadi di area publik. Dia bahkan tahu kebiasaan kecilku ini. Apakah ini kebetulan? Itu kamu. Kebiasaan ini aneh. Kebiasaanmu tidak dikenal oleh semua orang. Aku selalu di sampingmu. Aku belum mengamati dengan begitu detail. Apakah Nona Jiang membaca tarot? Seharusnya aku tidak membicarakan ini denganmu. Kat. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Tidak saja umumnya. Salinan ini menjadi viral. Wah, Presiden Tang punya selera yang bagus. Betapa hebatnya dukungan ini. Perlu kamu katakan. Lihat foto ini, kamu terlihat sangat bagus di dalamnya. Kamu terlihat berbeda saat berdiri di samping seorang kecantikan. Jangan tertawa, jangan tertawa, jangan tertawa. Jangan tertawa, jangan tertawa. Kamu cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Lagi pula, kita tidak sedang akting. Jika kamu jatuh cinta pada orang lain, aku bisa mengakhiri syuting lebih awal. Ganti rugi. Bercanda saja. Ayo, aku masih harus kembali tidur. Senang bertemu denganmu. Apa maksudmu? Mengumumkan hubungan? Kakak, kamu sedang menjalin hubungan. Semoga bahagia dengan air mata. Jika tidak ada jodoh dalam hidup, maka aku akan menciptakan jodoh. Hei, kakak, Weibo yang baru saja kamu posting, dibagikan ulang oleh akun marketing. Mereka bilang kamu sedang mengumumkan hubungan. Kakak, tolong hapus dan kirim ulang. Departemen PR sudah memberi kabar padaku. Aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Jangan dihapus. Aku akan menanganinya sendiri. UPS, aku terlalu bersemangat sampai menyebutkanmu.
Apa kamu percaya penjelasan ini? Kakak sudah cukup umur untuk punya pacar. Aku bisa mengerti. Menutupi. Satu lagi follow up. Ini benar-benar keinginan orang banyak. Nonami, maaf membuatmu menunggu. Tuan MU akan segera tiba. Terima kasih. Weiboku yang terlupakan. Kenapa hari ini aku dapat banyak pesan pribadi? Kamu bisa mengundurkan diri, Miss Yachu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Z11? Apa kamu benar-benar pikir kamu Cinderella? Putri sudah datang. Gadis desa, pergi. Jika aku jadi kamu. Aku akan mengembalikan Tang Jingsing ke sang jenderal. Sejarah promosi. Dikalahkan oleh gadis licik Miss Yachu. Michu Xia dikalahkan oleh Jiangxi 11 dalam kenaikannya. Kenapa dia menduduki Tang Jingsing? Miss Yachu pergi dari sini. Maaf. Nonami, tolong. Maaf membuatmu menunggu. Aku datang untuk mengambil itu. Aku datang untuk mengambil draft seleksi batch kedua. Maaf, aku datang hari ini. Sepertinya aku menyiapkan dessert yang tepat hari ini. Kudengar makan dessert bisa menyembuhkan suasana hati yang buruk. Aku tidak tahu apakah itu benar. Kau sudah tahu bahwa aku sedang makan. Aku hanya... Aku melihat pesan-pesan itu. Kau pasti sangat mencintai Tang Jingsing sampai sedih seperti ini. Mungkinkah aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Aku melihat pesan-pesan itu. Kau pasti sangat mencintai Tang Jingsing sampai sedih seperti ini. Mungkinkah aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Tentu saja. Lagi pula, dia adalah tunanganku. Apa aku terlalu terlibat dalam permainan ini? Di era media bebas, Setiap gerakan selebriti akan diperbesar tanpa batas. Apalagi Jiang Sisi dan Tang Jingsing. yang merupakan tokoh puncak di bidang masing-masing. Sebenarnya, aku merasa sedih. Karena, aku pikir apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Lagi pula, dibandingkan mereka, aku hanya seperti bebek jelek. Jangan merasa gelap hanya karena orang lain bersinar. Beberapa orang terlihat terang. Karena mereka sudah berdiri di tempat yang terang. Sementara yang lain bersinar. Karena dia sendiri adalah matahari kecil. Tapi mereka belum menyadarinya. Seperti kamu. Aku agak malu dengan apa yang kau katakan. Jika kamu memiliki kesulitan atau hal yang tidak nyaman untuk dikatakan, kamu bisa datang padaku. Kita sekarang teman, kan? Kan? Baiklah, terima kasih, Tuan MU. Kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dulu. Mereka masih menungguku untuk mengambil slip konfirmasi. Oak. Aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan jalan sendiri. Are you OU? Apa kau membawa Maikushia padaku? Tang, pemilihan batch kedua untuk toko unggulan sudah dikonfirmasi. Mereka sedang mengatur untuk mempublikasikannya secara online. Aku akan pergi dulu kalau tidak ada hal lain. Hei, tunggu sebentar. Kemarilah, aku mau tunjukkan sesuatu. Ini adalah volume penjualan dalam 24 jam. Penjualan dalam 24 jam, dan kamu layak mendapatkannya. Aku akan menggandakan bonusmu di akhir tahun. Bagaimana? Kamu tersentuh? Terima kasih, Tang.
Itu saja. Tidak, aku akan pergi dulu. Hei. Sekretaris Yia ini sangat pelit. Dia mengambil begitu banyak uang tapi tidak mengajakku makan. Bagaimana aku bisa menyukai pria sombong itu? Tidak, tidak. Aku tidak menyukainya. Jangan pilih lagi. Nona Jiang Zishu, apakah bisa bertemu? Apakah ini kudeta istana? Bagaimana aku harus melawan balik? Nona Jiang. Nona Mi, silakan duduk. Nona Jiang, ada yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Minta maaf. Kabar online pasti berdampak besar padamu. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak bisa mengendalikan fansku. Bagaimana kamu bisa disalahkan untuk ini? Sudah bertahun-tahun di industri hiburan. Aku sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Aku pikir topik panas ini. Meningkatkan penjualan untuk perdagangan luar negeri. Tapi aku tidak menyangka akan disalahartikan seperti ini. Bahkan mempengaruhi hubunganmu dengan Tang Jingsing. Aku minta maaf untuk berita online itu. Itu semua omong kosong. Ini benar dan salah kamu, dan itu juga tidak mempengaruhiku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Apakah hubunganmu tidak terpengaruh? Kami tidak seperti pasangan lain. Membahas hal-hal ini. Ditambah lagi, karena masalah penjualan baru-baru ini, dia juga sibuk. Jadi dia tidak punya waktu. Oh begitu. Wah, tadi kamu sangat waspada terhadapku. Kamu salah paham tentang hubungan kita, ya? Kalian jarang berkomunikasi. Membuatmu merasa tidak aman? Kamu sudah menyadarinya. Ternyata Nona Jiang tidak hanya paham kesehatan, tapi juga ramal-meramal. Bagaimana kalau aku jadi penasihat cintamu? Bolehkah? Tentu saja. Pernah dengar pepatah ini? Jika ini masuk ke hati seseorang, Kamu harus menaklukkan perutnya dulu. misalnya ketika dia begadang kerja lembur. Berikan dia segelas susu hangat. Pantasan dia murung seharian. Hei. Berita panas tentang sekretaris di internet. Suruh tim PR dan hukum segera tangani. Untuk rumor serius, kirim surat pengacara. Bos. Awasilah selanjutnya saya. Lihat apa yang sudah aku siapkan untukmu. HMPH. Akhirnya sadar kalau kamu tidak baik padaku. Kamu masih punya hati. Kamu mengabaikanku siang tadi. Tapi sekarang baru datang merayu. Kamu benar-benar bermuka dua. Aku mengalami sesuatu yang mempengaruhi moodku siang tadi. Tapi sekarang sudah baik. Kamu pikir diekspos, dibully dan dicaci di internet itu hal sepele? Kamu tahu semuanya. Kamu adalah tunanganku. Bisakah kamu tidak menanggung hal-hal seperti ini lagi di masa depan? Meskipun aku sibuk, aku punya waktu untuk urusanmu. Mengerti? Itu bukan diriku yang sebenarnya. Aduh. Aku salah. Aku tidak akan mengulangi lagi. Kamu masih mau mengulangi lagi? Hah. Tidak. Hah? Kamu kenapa? Mitsusia, kamu taruh apa di dalamnya? Ya, Aku tidak tahu apa-apa. Semua sudah dibeli. Mungkin sudah kedaluarsa? apa ini? Tahu. Kamu mau membunuhku?
Michusia, kamu tidak toleran laktosa. Tang Jianqiang. Tang Jianqiang, aku tidak tahu kamu tidak toleran laktosa. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu keluar dulu. Tidak, aku harus berbagi suka dan duka denganmu. Kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Bos, kamu mencium bau aneh? Keluar. Aku makan sesuatu yang tidak baik. Kamu tidak ada di sini pagi ini. Malas bekerja. Masuk. Nona Jiang. Hari ini aku ada acara di dekat sini. Jadi aku datang untuk menemuimu. Apakah aku mengganggumu? Tidak, silakan duduk. Ada masalah apa? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah kamu sakit? Tidak ada yang serius. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Tang akan beruntung. Kebetulan aku membawakan sup penghangat perut untukmu. Belakangan ini, aku selalu sibuk. Aku selalu membawa beberapa. Ini untuk menyehatkan perut. Sama-sama. Ini, cobalah. Kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Chunxia, hei, hei. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu terbakar? Tidak apa-apa. Mangkuk hitam yang dibawa Nonami tadi. Bukankah itu buatannya sendiri? Seharusnya itu bubur penghangat perut yang dibuat untukku. Sebagai nyonya masa depan perdagangan luar negeri. Aku pikir, Mi Chunxia adalah tipe gadis yang berbudi luhur. Tidak menyangka akan hidup dengan gadis seperti itu. Aku pikir akan ada banyak kejutan setiap hari. Wanita yang luar biasa. Tidak seharusnya terikat dengan pekerjaan rumah sehari-hari. Aku tidak menyangka Nona Jiang begitu konservatif. Aku hanya berpikir Nonami sangat imut. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih atas namanya. Aku harus bekerja sekarang. Selamat tinggal. Tuan Tang, kamu tidak perlu mengantarku. Kita tidak perlu terlalu sopan. Oh, tidak. Aku akan makan siang dengan tunanganku. Nona Jiang, hati-hati. Aduh, oh, lihat APA yang kamu pakai. Sangat pink. Hey, APA kamu bansi? Kamu benar-benar memelukkan kilas kita. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu berbicara begitu sombong. Dia adalah ratu kelas kita. Cepat sapa yang mulia. Ya. Hidup sang ratu. Hei, apa kamu benar-benar banci? Lihat dirimu. Kamu benar-benar memelukkan kilas kita. Kamu cari mati? Hei. Nona. Selamat ulang tahun, Jiang Lei. Ini pink. Tidakkah kamu suka pink? Meskipun tidak banyak laki-laki yang suka pink. Tapi kamu tidak perlu merasa malu. Mereka yang menggunakan ini sebagai alasan untuk memfitnah orang lain. Seharusnya merasa lebih malu, bukan? Terima kasih. Aku suka. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Cepat pergi.
Bebek jelek bahkan tidak bisa membuat semangkuk bubur. Bagaimana bisa dibandingkan dengan angsa putih? Tuan Tang, kenapa kamu di sini? Buburmu terlihat mengerikan. Dan kamu mengaduknya begitu banyak. Ini bukan untukmu. Yah, Presiden Tang punya selera yang baik. Kamu baru saja minum sup orang lain dan sekarang makan siang. Aku tidak pernah minum barang orang lain. Nona Jiang bukan orang lain. Di mataku, mereka yang tidak akrab adalah orang lain. Lalu kenapa kamu minum bubur orang lain? Bukankah bubur ini dibuat untukku? Kapan kamu pernah makan makanan yang begitu sederhana? Aku sedang diet dan aku tidak kenal kamu. Kembalikan. Tidak. Hei, Hei, kita tidak kenal sama sekali. Kamu bilang kita tidak kenal. jangan ngomong sembarangan. Jangan lupa cuci piring. Apa yang kamu lihat? Tuan, kamu sudah keras. Dan cuci piring sendiri. Koki tidak mencuci piring. Itu aturanku. Ya. Sama seperti di rumahku. Dari mana kamu datang, anjing tunggal? Kamu bilang kamu tidak masak untukku. Kamu berkelit. Hah, halo, Nona Jiang. Chunxia, aku ada pengumuman dekat perdagangan luar negeri hari ini. Baru saja selesai. Aku sangat lelah. Aku ingin menyapa kamu dan Tuan Tang siang tadi. Tapi kamu sibuk. Dan aku tidak sempat berbicara denganmu. Kenapa kamu pergi ketika melihatku? Jadi Nona Jiang juga ingin datang padaku. Oh, kenapa aku selalu berpikir buruk tentang orang lain? Aku lihat kalian berdua sedang membicarakan sesuatu. Aku pikir tidak baik mengganggumu. Jadi aku tidak mendekatimu. Aku ingin mencarimu. Tapi kamu tidak ada. Jadi aku hanya mengobrol sebentar dengan Tuan Tang. Jangan bahas ini. Bagaimana hubungan kalian? Aku tidak tahu apakah hubungan kami sudah membaik. Aku agak malu untuk bertanya langsung padanya. Saatnya menggunakan langkah keduaku. Apa itu? Kehadiran yang gila. Tapi aku sudah di sampingnya setiap hari. Tidak termasuk waktu kerja. Tapi aku perlu kualitas dan kuantitas. Pikirkan, pria mana yang bisa menolak? Perry Castle yang manja? Aku akan mencobanya. Si cantik kelas sebelah sudah mengirimimu surat ke-27. Hari ini baru yang ke-13. Kamu sibuk? Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Hei, kamu sangat tega. Dia menulis surat untukmu, tapi kamu bahkan tidak membaca sepatah kata pun. Aku paling benci orang yang manja. Kamu suka tipe seperti apa? Kenapa bertanya? Ini pertanyaan yang hanya akan ditanyakan oleh gadis kecil. Tidak. Apakah ada gadis lain yang menyuruhmu memata-matiku? Tidak. Aku punya adik perempuan yang cukup cantik. Mungkin dia tipe kamu. Oke. Kita sudah kenal begitu lama. Kamu belum pernah bilang kalau punya adik perempuan. Tapi, dia tidak akan terlihat seperti kamu. Kamu akan mati sendirian. Apa yang aku takutkan? Bukankah kamu juga begitu? Kakak. Yang bisa bersama Xiao Jing hanya aku. Mau anggur? Nanti.
Mau kopi? Nanti. Kamu sedang apa? Tidak ada. Kamu mencoba mengambil pekerjaan Sima? Aku hanya berolahraga. Olahraga. Aku impulsif. Aku bahkan tidak memikirkan kalimat pembuka sebelum masuk. Haruskah aku langsung bertanya apakah dia menyukaiku? Dewa pernikahan, Cupid. Tolong beri aku inspirasi. Kamu menyembunyikan sesuatu. Pasti kamu menyembunyikan sesuatu. Sudah selesai? Oh tidak. Apakah dia akan tahu kalau aku naksir dia? Aku ingin promosi dan kenaikan gaji. Kamu benar-benar pria yang polos. Aku pria normal. Aku tidak akan mengatakannya, atau kau akan mati. Tan Jingsing, aku sudah menunjukkan sisi yang begitu berbudi. Tidak bisakah kau memujiku? Katanya, wanita mengejar pria itu mudah. Tapi antara kita adalah Himalaya dan dataran tinggi Qinghai Tibet. Apa yang kau gumamkan? Maaf. Ni Chuxia. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku sembarangan? Aku tidak sengaja. Keluar dari sini. Bukankah itu hanya hiasan? Kenapa kau begitu marah? Keluar. HMPH. Bagaimana dengan Nona Jiang? Sepertinya aku membuatnya marah lagi. Aku merusak sesuatu yang sangat penting baginya. Apa itu? Apakah itu penting? Itu hanya anjing kristal. Tapi dari reaksinya, sepertinya itu sangat penting. Haruskah aku meminta maaf padanya? Meminta maaf sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Lebih baik biarkan dia tenang dulu.